Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas tentang qabulul ibadah, syarat diterimanya amal ibadah. Ketika kita berbicara tentang syarat diterimanya amal ibadah, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menjalankan ibadah dengan sempurna, atau al-ibadah as-sahihah atau al-ibadah as-salimah, ibadah yang benar, maka ternyata ibadah yang kita lakukan bukan hanya akan mendatangkan pahala, tetapi juga akan mendatangkan pengaruh yang sangat banyak buat kehidupan kita semuanya. Atau dalam bahasa kita disebut dengan nataijul ibadah, pengaruh-pengaruh positif dari ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah ibadah yang kita lakukan akan memperkuat dan memperteguh keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Ketika kita ibadah as-sahihah, al-ibadah as-salimah, ibadah yang benar, maka pengaruhnya akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini dan keteguhan keimanan ini sangat penting buat kita semuanya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 100 ayat 27, yutsabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini, adapun dalam kehidupan dunia Allah akan meneguhkan keimanan, maksudnya adalah dengan perbuatan baik atau ibadah dan amal soleh yang ia kerjakan. Maka dengan ibadah yang kita lakukan, satu akan memperteguh keimanan kita. Yang kedua adalah akan semakin kuatnya penyerahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebut dengan al-islah. Di saat kita melakukan ibadah, maka yang mendorong kita melakukan ibadah yang pertama adalah asy'ur bi kasratin ni'am. Kita merasa betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian asy'ur bi 'azamatillah, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Kita merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita merasa nikmat yang Allah berikan, kemudian keagungan Allah, kita beribadah, dan dengan kita beribadah itulah kita semuanya semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kan merupakan keyakinan. Ketika kita semakin kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin semakin kuat penyerahan diri dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang kita lakukan, sahabat cendekia muda rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh positifnya adalah al-ihsan. Memperkokoh ihsan kita. Kita bahas ketika pembahasan tentang bagaimana profesional dalam beribadah, atau al-ihsanu fil amal. Maka disebutkan anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka akan membuat kita semakin memperkokoh ihsan kita. Dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah di antara pengaruh positifnya. Yang keempat adalah al-ikhbat. Kita akan semakin tunduk, memperkuat sikap kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim
Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu akan menjadi penduduk surga yang mana kekal mereka di dalamnya. Ikhbat di sini adalah permukaan tanah yang rendah, itu secara bahasa. Atas dasar pengertian bahasa ini Al-Imam Ibnu Abbas dan Imam Qatadah mengatakan al-mukhbitin dalam Al-Quran adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita merasa keagungan Allah, sehingga kita betul-betul merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan dengan sholat kita. Kepala yang ada di atas ketika kita sholat, kita sujud, kepala kita bahkan jadi di bawah. Ini kalau kita berbicara tentang al-ikhbar, kita semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah kita semakin bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya ketika kita semakin ibadah kepada Allah, ibadah yang benar, ibadah yang sahih, ibadah yang salim, maka kita semakin tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti halnya Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung tersebut pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Sehingga dengan kita ibadah yang lurus, ibadah yang benar, kita akan selalu merasa tergantung kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Tentu setelah kita optimal dalam beribadah dan mengikhtiarkan ikhtiar kita semuanya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah al-mahabbah. Kita akan merasa kaitan dengan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, salasun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ya. Maka jika ada pada diri seorang, ia telah meraih manisnya keimanan, ya. Yang pertama kata Rasul, an yakunallaha wa rasulah, dia cinta Allah, dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia jadikan Allah terlebih dia cintai, Rasul itu lebih dia cintai dibanding yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illillah, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seseorang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci ketika Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam api neraka. Di sini yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah akan muncul ketika kita bisa beribadah dengan al-ibadah as-salimah, ibadah yang benar. Oleh karena itu betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, masakinu ahli dunya kharju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Sesungguhnya orang-orang miskin dari ahli dunia adalah mereka yang meninggalkan dunia namun belum merasakan apa yang terlezat di dalam dunia ini. Qila wa ma atyabu ma fiha. Para sahabat bertanya, ditanyakan, ya Rasulullah, kenikmatan apa yang paling lezat di dunia itu? Maka kata Rasul, mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dzikruhu. Kecintaan kita kepada Allah, kemudian pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah dan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melahirkan cinta kepada Allah? Tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan disatukan al-khaufu war roja, akan memupuk rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang beribadah kepada Allah, dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa khawatir ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus mengoptimalkan ibadah tersebut. Tapi dia juga ada selalu berharap bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun, Allah itu adalah Maha Penerima taubat, Allah itu akan membalas segala jenis kebaikan, sehingga dia merasa ar-roja. Maka antara khauf dan roja ini dia selalu seimbang. Maka kata Rasul, lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah. Seandainya setiap mukmin mengetahui tentang siksa yang Allah berikan, siksa yang Allah miliki, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka dia tidak akan berharap sedikit pun untuk masuk surga. Yang penting terbebas dari neraka. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Seandainya orang kafir tahu akan rahmat yang Allah miliki,
Ma qanata min jannatihi ahadun. Niscaya dia tidak akan pernah berputus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Al khauf dan roja ini harus seimbang. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim ketika mengibaratkan al khauf dan roja itu ibarat seekor burung yang memiliki dua sayap. Kemudian memiliki kepala. Kepala itu adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sayap itu adalah al khauf war roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekiawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah akan menumbuhkan sikap bertaubat. Kita selalu merasa kurang dan selalu merasa banyak dosa dan lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata cara taubat yang terbaik adalah dengan kita meninggalkan keburukan, kemudian keburukan itu kita ganti dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah yang namanya keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan itu akan dihapus dan diganti dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu sarana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menggandengkan orang-orang bertaubat itu adalah at-taibunal abidun, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang ahli ibadah. Alhamidun, orang yang selalu memuji Allah. Kemudian as-saihuna, ya, dan orang-orang yang selalu melawat. Ar-raqiun as-sajidun, orang yang ruku, orang yang sujud. Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah ad-du'a. Dia akan membiasakan selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis lain disebutkan doa itu adalah ibadah. Sehingga orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu menghadirkan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Padahal di awal ayat ini disebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Ternyata kata Allah, orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Orang-orang yang tidak mau beribadah, yaitu dengan berdoa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang hina. Makanya di sini adalah an ibadati, dari menyembahku. Dalam ayat tersebut adalah an ibadati tersebut maksudnya adalah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah orang yang ibadah. Di antara dampak positif yang bisa diambil adalah al khusyuk. Akan terwujudnya sikap khusyuk. Maksudnya adalah lembut, tenang, tunduk, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat dari ayat ini, maka subhanallah, ternyata dengan kita dekat dengan Allah, dengan beribadah kepada Allah, maka akan menambah kehusyuan kita, ketenangan kita, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita simpulkan ya, kaitan dengan dampak positif yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan al-ibadah as-salimah, al-ibadah as-sahihah, ibadah yang benar adalah bahwa ibadah tersebut akan memberikan pengaruh positif kepada kita, apa yang disebut dengan at-taqwa. Makanya tadi saya di mukadimah membacakan sebuah ayat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah sesungguhnya pengaruh yang paling besar bagi orang-orang yang melaksanakan al-ibadah as-sahihah adalah bagaimana pengaruh positifnya. Disimpulkan semuanya adalah dia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bahkan dalam ayat lain ketika Allah memerintahkan tentang ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita selalu berusaha untuk beribadah dengan al-ibadah as-sahihah, sehingga dari ibadah as-sahihah ini nanti ujung-ujungnya akan berdampak positif dalam kehidupan kita.
maka dampak yang akan didapatkan adalah akan lebih memperkuat keimanan kita, kemudian juga memperkuat ihsan kita, bahkan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita khusyuk terus berdoa kepada Allah dan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.